Selamat pagi, Bu. Silakan. Baik, perkenalkan saya Laksmi selaku tenaga kefarmasian dan petugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya mau nambah resep dulu. Baik, sebentar saja ya. Oke, sebelum saya mengambilkan obatnya, saya izin untuk konfirmasi dulu mengenai identitasnya. Apakah benar Ibu pasien yang tertera pada resep? Ya, benar itu saya sendiri. Baik, berarti atas nama Ibu Adel bisa dibantu untuk nama lengkapnya, Ibu? Untuk nama lengkap saya dari yang mana? Baik, bisa dibantu untuk tanggal lahir dan juga alamatnya? Saya lahir tanggal 10 Januari tahun 1992. Alamat saya di Perumahan Universitas Medan. Baik, sudah sesuai pada resep ya. Jadi pada resep dokter meresepkan tetes mata chloramphenicol yang kebetulan ada pada apotek kami. Sebentar saya ambilkan dulu. Terima kasih sudah menunggu Ibu. Jadi ini untuk tetes matanya sudah sesuai pada resep yang tersedia ya. Oke, baik. Baik, sebelum saya serahkan obatnya, saya izin menginformasikan untuk kemasan pada obatnya ini sudah dalam kondisi yang baik dan tertutup rapat, dan untuk kadaluarsanya juga masih cukup lama, yaitu di bulan Mei 2028. Baik, sebelumnya apakah Ibu sedang terburu-buru dan apakah sudah pernah menggunakan obat tetes mata sebelumnya? Saya lagi nggak buru-buru sih kalau tetes mata. Saya pernah, kan bukan yang kayak ini. Baik, sebelumnya untuk tetes mata yang sudah pernah Ibu gunakan, apakah yang tanpa resep atau yang pakai resep itu? Pas itu sih saya beli tanpa resep. Habis itu dia botolnya warna hijau putih. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Ibu ya. Jadi untuk tetes mata yang sebelumnya Ibu gunakan sama yang sekarang ini, itu kandungannya berbeda. Di mana yang tetes mata sekarang ini itu mengandung antibiotik. Jadi penggunaan itu perlu perhatian Ibu. Baik, apakah Ibu berkenan untuk meluangkan waktunya 10 sampai 15 menit untuk konseling dengan apoteker kami? Itu ada biaya tambahannya nggak ya? Terus kan juga sama-sama tetes mata. Emang cara pakainya beda ya? Baik, jadi untuk cara pakainya itu tidak berbeda Ibu, tapi tidak sesederhana itu. Jadi untuk tetes mata yang sekarang ini, itu kan mengandung chloramphenicol, di mana chloramphenicol itu merupakan antibiotik ya Ibu. Jadi antibiotik ini dapat membantu untuk membunuh bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mata Ibu. Jadi untuk penggunaan itu emang butuh perhatian yang khusus Ibu. Dan untuk konselingnya itu tidak ada biaya tambahan. Oh gitu. Tapi nanti dicek lagi nggak ya, soal tadi sama dokter agak kasar itu, jadi saya sedikit takut buat dicek. Oke, jadi untuk konselingnya ini tidak dicek ya Ibu, jadi cuma hanya dialog dua arah saja. Jadi nanti apotekernya akan sedikit bertanya untuk membantu memberikan informasi. Oke, kalau gitu saya boleh konseling sama Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas ketersediaannya. Saya akan langsung saja. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Putri yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa Ibu bersedia melakukan konseling terkait obat yang diresepkan oleh Bapak benar? Betul. Baik. Sebelumnya Bapak benar sudah berbicara dengan Ibu Adelia Mona yang diresepkan obat tetes chloramphenicol oleh dokter? Ya, benar sekali. Baik. Nanti sebelum saya jelaskan mengenai obatnya, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk melakukan konseling. Namun sebelum itu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, jadi mohon untuk dijawab dengan pertanyaan Ibu. Ya. Baik, yang pertama, sekiranya dari Ibu sudah berapa lama nih mengalami keluhan dari matanya tersebut? Kalau keluhan Ibu dari 2 yang lalu, itu sih gatel di jalan berangkat ke kampus. Habis itu kemarin sama tadi itu dia keluar kotoran mata yang berlebih, itu sih sama dia kalau dipucuk berarti juga. Sama agak saya cepat sih kalau ini. Berarti gejalanya sudah dari 2 hari yang lalu, tapi baru berobat ke dokter pada hari ini, betul? Betul sekali. Selama 2 hari tersebut, apakah sudah ada pengobatan atau cara yang Ibu lakukan untuk mengobati mata Ibu? Saya sempat cuci muka pakai daun sirih yang direndam air hangat. Terus saya kedip-kedipin mata di dalam airnya itu. Sebelumnya, apakah ada obat tetes mata yang sedang Ibu gunakan? Pernah, saya pakai tetes mata yang lain yang warna botolnya itu hijau putih. Baik, sebelumnya saya mau menjelaskan terkait cara Ibu mengobati sebelumnya menggunakan air rebusan daun sirih. Tadi kan Ibu bilang katanya matanya dikelipkan dalam daun sirihnya tersebut. Dari kami sarankan untuk menghentikan hal tersebut karena walaupun Ibu diinformasikan oleh orang lain dan katanya sembuh, tapi takutnya bukannya malah mengobati tapi memperparah infeksinya. Jadi kami sarankan untuk tidak melakukan itu lagi. Lalu dari resep kan mungkin sudah dijelaskan juga oleh rekan saya bahwa Ibu diresepkan obat tetes antibiotik yang mengandung antibiotik.
Jadi ini tuh berbeda dengan obat tetes yang ibu gunakan yang botolnya warna hijau dan putih itu. Jadi kami sarankan untuk menggunakan sesuai yang diresepkan oleh dokter seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya kembali. Yang pertama, sekiranya apakah dokter sudah menyampaikan kira-kira apa sih kegunaan dari obat ini kepada ibu? Tadi sih katanya digunakan itu di mata saya yang sakit, kebetulan mata kanan gitu aja sih. Sama itu kayaknya berapa kali sehari gitu saya lupa tadi bilang. Apakah dokter sempat memberikan informasi terkait cara penggunaannya? Kalau cara penggunaannya tadi kata ditetesin aja. Lalu kira-kira apakah dokter juga sudah menyampaikan sekiranya jika ibu menggunakan obat ini ada harapan atau setidaknya efek yang ibu dapatkan selama melakukan pengobatan dengan baik? Kata dokter sih tadi biar mata saya lebih membaik sama kotoran matanya berkurang gitu aja. Oke. Jadi sebenarnya sudah benar kalau misalnya obat ini diberikan untuk mengobati mata ibu yang sakit, terutama di sebelah kanan. Untuk penggunaannya itu dari resep saya baca setiap 6 jam sekali dan memang benar ditegaskan. Mungkin saya bisa jelasin sedikit terkait obat yang terlebih dahulu ya Bu. Sudah beberapa kali saya bilang juga kalau misalnya obat ini mengandung chlorphenicol yaitu salah satu jenis antibiotik, lebih tepatnya itu dosisnya ada 0,5%. Jadi ini tuh berbeda dengan obat yang lain karena dia antibiotik, jadi harus digunakan dengan baik dan benar supaya tidak menimbulkan yang namanya resistensi antibiotik. Mungkin sebelumnya ibunya sudah pernah dengar masalah resistensi antibiotik? Seingat saya itu ya bakteri yang nggak mempan, udah nggak mempan sama obat-obat itu ya? Iya betul Ibu. Jadi nanti kalau misalnya tidak digunakan dengan baik dan benar, bukannya malah memberikan kesembuhan, tapi malah memberikan efek kebal kepada bakteri. Jadi kalau misalnya Ibu pakai ini lagi, ternyata nggak mempan seperti itu. Setelah itu, mungkin dari cara penggunaannya saya jelaskan juga. Yang pertama, nanti Ibu bisa buka dari wadahnya yang pertama. Lalu nanti Ibu pastikan juga cuci tangan dengan baik dan benar, mungkin sekitar 1 sampai 30 sampai 1 menit menggunakan sabun dan juga air mengalir. Jadi nanti setelah Ibu cuci tangan dan tangannya dikeringkan itu kepalanya mendongak ke atas. Kemudian kalau Ibu lihat di sebelah mata sebelah bawah itu kan ada kotak mata. Nanti bisa dicubit sedikit, lalu ditarik ke bawah. Nanti akan muncul kayak cekungan gitu di bawah. Lalu setelah Ibu mendongak, nanti diteteskan matanya, obat tetes matanya itu di bagian cekungan yang kita buat, bukan di bagian bola matanya ataupun di tempat yang lain. Jadi kita buat cekungan itu untuk tempat dari obat tetes matanya itu diteteskan. Jadi kalau misalnya saya peragakan, nanti setelah dicubit kan mendongak ke atas kemudian ditarik ke bawah, ujungnya ini Ibu teteskan ke bagian cekungan tersebut. Nanti setelah obat ini diteteskan sesuai dosis yaitu 1 tetes, maka Ibu pejamkan matanya mungkin sekitar 1-2 menit, tapi jangan dipejamkan terlalu keras. Nanti kalau misalnya dipejamkan terlalu keras, takutnya malah banyak obat yang terbuang lewat bagian depan mata, nanti mengalir ke hidung. Nanti kalau misalnya itu terjadi, Ibu bisa sekal cairan yang keluar itu menggunakan tisu kering atau lap yang bersih, lalu nanti jangan dikucek-kucek matanya. Maupun gatal atau tidak, sebaiknya dikucek-kucek. Mungkin dari cara penggunaannya ada yang ingin ditanyakan Bu? Itu kan tadi dibilang setiap 6 jam sekali ya. Itu maksudnya gimana? Terus kalau misalkan saya terlupa itu gimana ya? Oke, setiap 6 jam sekali itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya Ibu mulai menggunakan obat ini pada pukul 6 pagi, jadi untuk dosis selanjutnya itu pada pukul 12 siang, lalu 6 sore dan 12 malam. Karena salah satu dosisnya itu di tengah malam ya Ibu, jadi agak rawan untuk kelewat gitu. Kalau misalnya kelewat, misalnya nanti Ibu ingatnya itu pada pukul 12:30 malam gitu. Itu kan masih dalam jarak dekat dari saatnya pakai obatnya, itu bisa segera digunakan. Tapi kalau misalnya Ibunya ingat kebesokan harinya pada pukul 5:30 pagi misalnya, itu kan sudah selanjutnya menggunakan dosis selanjutnya. Itu dosis yang kemarin dilewatkan saja, gunakan seharusnya 1 tetes saja, jangan digabungkan karena sudah sesuai resep dan juga kena antibiotik, jadi sesuai dosis saja. Mungkin ada yang ditanya lagi? Itu kan tadi katanya itu normal kalau cairannya keluar dari mata. Itu berarti perlu ditambah lagi Pak ya? Sebenarnya kalau cairannya itu keluar dari mata setelah kita menggunakan tetes mata itu sebenarnya normal karena mata itu kan punya gerakan meditasi untuk menutup mata ya Ibu. Jadi kita anggap obat tetes ini sebagai sesuatu yang masih masuk ke mata, maka mata akan berefleksi untuk mengedip atau menutup gitu. Dan cairan mata atau air mata itu akan keluar gitu. Sebenarnya mata itu sudah punya kapasitas untuk menampung tetesan obat itu sekitar 20-30 mikroliter namanya Ibu. Tapi dalam satu tetes obat ini volumenya lebih dari itu, jadi pasti ada yang keluar seperti itu. Sebenarnya tidak masalah, yang penting dibersihkan dengan baik dan jangan ditambahkan dosisnya. Berarti kalau misalnya Ibu merasa tadi banyak yang keluar, lalu Ibu tambahkan tetesannya lagi, itu jangan melakukan seperti itu. Gunakan cukup 1 tetes saja. Seperti itu. Saya juga izin menginformasikan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan obat ini dan selama pengobatan. Yang pertama, pastikan juga tangannya Ibu
bersih saat menggunakan obat. Karena kan mata itu area steril dan juga gampang infeksi, supaya tidak memperparah kembali. Jadi sebaiknya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 30 sampai 1 menit. Kemudian yang kedua, jangan dikucek-kucek matanya. Kan kadang kalau sakit itu gatal ya ibu, tapi jangan dikucek-kucek supaya tidak makin memperparah. Kemudian yang ketiga, jangan juga kalau misalnya menggunakan sabun tangan atau handuk saat membersihkan matanya, jangan dibagikan handuk atau sabun tangan itu kepada orang lain, takutnya nanti menular. Kemudian tadi ibu juga menjelaskan bahwa ibu sempat mengalami kotoran mata keluar berlebihan saat bangun tidur. Nanti itu bisa dibersihkan ibu menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan air matang dan tentunya bersih ya ibu. Nanti bersihkannya itu dari luar ke dalam keluar satu arah saja, jangan digosok-gosok seperti ini, tapi satu arah dari dalam keluar seperti ini misalnya. Gitu. Lalu kalau tadi juga sempat bilang kalau keluar itu silau, mungkin bisa menggunakan kacamata hitam sementara saat berpergian atau menggunakan kacamata biasa setidaknya untuk melindungi mata dari debu seperti itu. Dari ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin satu pertanyaan lagi. Misalnya 2 hari itu mata saya sudah membaik, itu berarti obatnya boleh stop? Oke, karena ini mengandung antibiotik, sebaiknya jangan di stop sesuai kehendak sendiri. Jadi sebaiknya ikuti saran dokter, mungkin sekitar 7 hari, walaupun mungkin di hari kedua atau mungkin sorenya nanti setelah pakai sudah cukup membaik, sudah merasa lebih nyaman, sebaiknya tetap habiskan atau ikuti aturan pakai yang sudah diresepkan dokter. Jangan mengikuti kayak kehendak sendiri kok sudah merasa sembuh, jadi stop, jangan seperti itu. Kemudian selain itu, kalau misalnya nanti saat pengobatan pulang dari sini menggunakan obat ini, lalu merasa ternyata matanya semakin nyeri atau tidak nyamannya itu semakin parah, nanti bisa dihentikan terlebih dahulu, kemudian hubungi dokter atau langsung konsultasi ke dokter supaya diberikan evaluasi dari pengobatannya tersebut. Mungkin sekiranya dari saya seperti itu, ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh maaf, satu kali lagi, disimpannya gimana? Bolehkah di kulkas? Oke, untuk penyimpanannya bisa di suhu ruang, yang pasti dijauhkan dari sinar matahari dan juga dari jangkauan anak-anak. Mungkin bisa ditaruh di dekat meja atau di area-area yang tidak lembab dan gelap, pokoknya di suhu ruang saja cukup. Mungkin dari saya cukup segitu saja. Oke, mungkin karena sudah jelas, saya bisa minta tolong kepada ibu, mungkin bisa menjelaskan kembali cara penggunaannya, mungkin ibu bisa Jadi tadi kakaknya pertama bilang dia buka dulu. Habis itu kan kita cuci tangan sampai bersih, habis itu dia dikeluarin, habis itu ditetesin ke mata yang sakit itu. Kalau saya berarti di mata kanan, itu di kelopak mata bagian bawah setelah ditarik. Terus itu ditetesin 1 tetes setiap 6 jam sekali, setidaknya selama 7 hari. Habis itu jangan dihentikan secara mandiri, harus ke dokter. Habis itu setelah diteteskan, matanya dipejamkan selama 1 sampai 2 menit. Jadi pejamkannya jangan terlalu keras. Habis itu kalau ada bagian obatnya keluar itu disepa pakai tisu kering atau lap bersih. Oke, sudah paham ya ibu, sudah benar juga, sudah tepat. Mungkin terakhir dari saya mengenai cara penggunaan obatnya lagi sekali, itu kan di bagian obatnya ada di bagian ujungnya itu, nanti setelah segelnya dibuka, itu kan ada ujung obatnya, itu pastikan jangan terkena tangan dan juga terkena kelopak mata yang membaca kuman itu supaya tetap steril. Kemudian mungkin sudah dijelaskan juga oleh rekan saya, kalau expirednya itu masih lama sekitar Mei 2028, tapi ibu itu tidak berlaku setelah ibu membuka tutup yang ini. Jadi nanti setelah ibu buka tutupnya ini, expirednya bukan lagi Mei 2028, tapi 28 hari setelah ibu membuka segelnya. Jadi mau habis ataupun tidak, sebaiknya dibuang setelah 28 hari tersebut. Mungkin dari saya cukup segitu. Ada yang mau dikatakan kembali? Berarti sayang ya buang-buang ini. Sebenarnya cukup sayang, apalagi masih banyak isinya, tapi untuk kesterilan mata lebih baik tidak digunakan lagi setelah 28 hari seperti itu. Berarti kalau kayak gitu, misalnya gejala muncul lagi itu ke dokter lagi? Betul, sebaiknya ke dokter lagi dan jangan menggunakan obat yang tidak sesuai resep. Oke, mungkin dari saya cukup segitu aja kan. Baik, karena dari saya juga sudah cukup, mungkin ini obatnya saya sarankan, bisa lakukan pembayaran di kasir. Semoga pengobatannya lancar dan lekas sembuh. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi daripada itu konselingnya apakah sudah jelas semua? Sudah. Baik, terima kasih. Sekarang silakan lakukan pembayaran. Ibu yang mau cash atau QRIS? Mau cash aja. Baik, untuk obatnya di harga 25.000 Ibu ya. Oke. Saya terima uangnya, sudah pasti Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga lekas sembuh Ibu. Terima kasih.